Halo, selamat datang di channel Ngobrolin Investasi. Di video-video series yang kali ini, gue bakal membahas tentang fundamental analisis. Apa sih itu fundamental analisis? Seperti yang sudah saya bicarakan di video sebelumnya. Jadi fundamental analisis adalah cara menilai perusahaan berapa sih nilainya gitu. Dan ini adalah cara yang digunakan oleh Warren Buffett ketika dia membeli saham ya. Nah, jadi di sini juga gue akan bahas lebih mendetail, walaupun belum detail-detail banget karena fundamental analisis cukup banyak yang dibahas. Tapi gue bakal jelasin sedikit mengenai fundamental analisis sebut kualitatif gitu ya. Sebelumnya gue mau jelasin kalau fundamental analisis itu dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif tentunya itu adalah yang tidak berhubungan dengan angka nih gitu ya. Nah, sedangkan kuantitatif adalah fundamental analisis yang kita bisa ukur berdasarkan angka-angka yang biasa dilaporin di laporan keuangan. Dan kedua hal ini biasanya tuh bisa dilihat di annual report seperti itu. Di laporan tahunan dari perusahaan, biasanya mereka juga selalu keluarin laporan tahunan dan di sana kita baru bisa baca nih gitu ya. Dan kita bisa menilai nih kualitatif dan kuantitatif si perusahaan tersebut. Sebelum kita lihat ke sana, gue juga bakal ini kan karena kita akan bahas mengenai kualitatif lebih dalam di video ini gitu ya. Nih, jadi yang kualitatif tuh biasanya tuh hanya berdasarkan adalah empat ini. Jadi kita tuh menilai ada empat hal ini yang kita bisa cari di annual report gitu. Yang pertama adalah bisnis model. Bisnis model tuh adalah gimana sih cara si perusahaan mendapatkan revenue-nya gitu. Nah, biasanya kan ini kalau kalian pernah baca ya si buku Business Model Generation, ada namanya Business Model Canvas. Jadi itu berdasarkan buku Business Model Generation. Nah, ini tuh adalah bisnis modelnya. Dan kalau memang dilihat sedikit sih memang, nah ini aja ya biar sedikit jelas. Nah, di bisnis model setiap perusahaan tuh pasti dia mempunyai seperti ini. Ini adalah bisnis model canvas, jadi kertas kosongnya untuk sebuah bisnis model. Jadi dia dibagi menjadi customer segment, customer relationship, channel, value proposition, key activity, key resources. Ini adalah key partner, cost structure, dan revenue stream. Jadi setiap bisnis tuh pasti mempunyai seperti ini gitu. Dan kita mencari tahu nih bagaimana sih bisnis model si perusahaan ini gitu. Apakah bisnis model ini termasuk bisnis model yang bisa bertahan selama berpuluh-puluh tahun ke depan gitu. Karena ketika kita mau ngomongin fundamental analisis, kita tuh berinvestasi dengan pola pikir kita akan berinvestasi di perusahaan ini selamanya atau setidaknya sampai 5 tahun atau 10 tahun ke depan seperti itu. Jadi kita cukup nih menilai hal-hal seperti ini. Seperti itu, dan ini adalah bisnis modelnya. Nah, lalu ada yang namanya competitive advantage. Competitive advantage juga banyak ya si faktor-faktornya. Misalnya brand dia nih gitu. Jadi kita apakah brand dia lebih unggul daripada brand perusahaan kompetitor. Nah, itu nah itulah yang menjadi competitive advantage gitu. Jadi ketika misalnya ekonomi sedang sulit, misalnya anggap saja Coca-Cola lah gitu yang Warren Buffett punya ya gitu, dan competitive advantage dia adalah salah satunya antara brand yang kuat dan distribusi yang kuat seperti itu. Jadi ketika kamu tentu saja ya setelah distribusi kuat juga kan itu menghasilkan harga yang cukup cukup bersahabat ya dengan kita gitu. Jadi ketika kamu membeli Coca-Cola harganya tidak akan terlalu mahal, tapi sedangkan dia punya brand value sampai ketika kita ekonomi sulit seperti pandemi seperti ini pun kadang kita masih ingin membeli Coca-Cola seperti itu. Itu adalah competitive advantage gitu, dan selain brand masih banyak lain lah gitu ya. Jadi mungkin dia punya perusahaan yang produksinya di tenaga kerja yang rendah seperti itu pun itu bisa menjadi competitive advantage seperti itu, atau dia mempunyai satu grup perusahaan yang besar sehingga si perusahaan yang sekarang tuh didukung dengan infrastruktur perusahaan yang di sekitarnya gitu, grup perusahaannya, dan itu juga sangat bagus gitu. Dan manajemen, nah ini manajemen tuh biasanya tuh kumpulan direksi-direksi, komisaris-komisaris, dan biasanya dia masuk ke manajemen seperti ini. Kalau waktu zaman dulu banget nih ya, waktu Buffett muda, dia suka berkunjung ke perusahaan-perusahaan dan dia mengobrol dengan manajemen atau CEO-nya atau direkturnya atau komisarisnya.
gitu. Dan di sini tuh dia menilai apakah manajemen perusahaan ini tuh bagus atau tidak gitu. Jadi dari integritas orangnya lah seperti itu gitu. Tapi kan kalau sekarang-sekarang sih Warren Buffett sudah di annual reportnya ya, di annual meetingnya yang mungkin yang tahun ini tuh nanti ada nih di kayaknya di awal Mei itu ya, kalian bisa nongkrongin aja tuh channel YouTube si Yahoo Finance ya, di sana bisa kelihat. Nah, tapi dari situ biasanya kalau kalian suka fundamental analysis, pastinya kalian seneng banget nih gitu ya ngedenger si Warren Buffett, si bapak fundamental analysis ini ngobrolin gitu tentang ini. Kadang juga banyak insight-insight sih ya yang kita bisa lihat gitu, bagaimana dia melihat ekonomi gitu, atau dia ketika dia menjawab Q&A ya, question and answer, itu kelihatan banget gitu si Buffett tuh mengarahnya kemana gitu. Tapi bagusnya dia adalah sampai sekarang dia tetap berpegang teguh pada fundamental analisis ini ya. Tentunya fundamental analisis ini ada yang membuat Buffett menjadi kaya gitu ya. Sedangkan good corporate governance ini adalah biasanya tuh sistem perusahaan apakah sudah baik atau tidak. Dan biasanya tuh ada standarnya, disebutnya tuh memang disebutnya adalah GCG ini. Dan pemerintah pun biasanya menerapkan standar. Biasanya tuh ada perusahaan lulus ISO, ISO berapa, ISO berapa. Nah, itu termasuk dalam si Good Corporate Governance ini. Nah, ketika kita mau melihat si kualitatif ini, kita bisa lihat di mana tadi seperti gua sebut, bisa lihatnya di annual report. Kalian annual report sebenarnya tinggal dicari di sini atau yang di idx.co.id. Cuman biasanya tuh annual report datangnya cukup terlambat karena yang wajib dilaporkan oleh uh, perusahaan gitu ya sebelum April 2021 adalah laporan keuangannya saja. Jadi kalau angka-angka dia bisa laporin, tapi ketika annual report dia biasanya agak telat. Seperti ini di 24 April, tapi sekarang di tanggal 27 April masih belum keluar nih gitu. Ini kan ada beberapa yang Mei, tapi kayaknya kita akan tunggu beberapa minggu ke depan mungkin ya akan keluar. Jadi ini adalah Unilever ya. Unilever biasa yang jualan adalah consumer product. Jadi kita juga pasti banyak sih menggunakan Unilever. Nah, ini yang hasil udah gua download ya. Si annual report si Unilever. Kita akan lihat nih berdasarkan beberapa kualitatif yang kita bisa lihat di annual report ini gitu. Lalu dari sini kita bisa lihat nih. Ini ada daftar isinya, sorry. Nah, ini adalah daftar isinya. Jadi kita bisa ngelihat nih di sini antara kinerja keuangannya, walaupun itu kuantitatif, tapi kita juga bahasnya di nanti. Ini nanti ada laporan manajemen, profil perusahaan tentang Unilever, ini milestone-nya, fakta penting, tuh kan di sini ada bisnis modelnya, ada struktur organisasi, struktur kepemilikan. Di sini kamu bisa lihat banget lengkap tuh, ada profil dewan komisaris, profil direksi, SDM, kronologis. Biasanya tuh yang kadang saya suka lihat di sini adalah antara milestone-nya dan pandangan para si direksi dan komisaris ini ke depannya gitu. Jadi dia melihat ekonomi Indonesia seperti apa, biasanya ada di sebelah di sini tuh dijelaskan. Nah, sedangkan analisis ini yang biasanya di belakang, nah ini adalah kuantitatif. Nah, biasanya juga nih ada prospek usaha, ini juga saya suka baca sih ya, karena ini menentukan si perusahaan ini ke depannya mau kemana sih gitu. Dan ini ada yang lain juga tuh. Ini tata kelola perusahaan yang good corporate governance itu. Juga ini dijelaskan di sini tuh biasanya. Seperti itu. Nih biar lebih cepat aja ya. Biasanya ini kalian bisa baca. Jadi kalau di technical analysis kalian cukup melihat grafik dan tidak perlu nih tahu gitu ya ini perusahaannya, misalnya perusahaan di bidang apa gitu, kalian tidak perlu tahu detail gitu. Misalnya ketika ada perusahaan yang namanya Multipolar, itu adalah grupnya Lipo gitu, kalian juga kan nggak tahu tuh Multipolar bergerak di bidang apa. Oh, ternyata dia adalah retailer importir eksportir, tapi mainnya juga banyaknya nggak di Indonesia tapi di luar negeri. Nah, seperti itu sebenarnya kalian nggak tahu gitu, tapi ketika di technical analysis, ketika grafik misalnya si Multipolar ini bagus, kalian bisa beli seperti itu. Tapi sedangkan menurut para penganut fundamental analysis, kalian tuh membeli perusahaan tidak bisa seperti itu gitu. Jadi kalian harus tahu dulu nih model bisnisnya seperti apa. Nah, ini adalah perjalanan penting ya. Ini adalah laporan summary-nya ya.
dari keuangannya, tapi ini sebutnya kuantitatif, kita akan terlalu bahas. Nah, ini adalah laporan manajemen. Nah, ini adalah presiden komisarisnya. Komisaris itu biasanya kalau bahasa Indonesianya istilahnya pengawas lah gitu. Sebenarnya komisaris ini nggak terjun langsung untuk perusahaan tersebut, tapi biasanya mereka tuh hanya mengawasi. Jadi tugasnya tuh hanya mengawasi kinerja para direksi. Jadi direksi itu melapor ke komisaris. Komisaris itu mereka biasanya hanya mengawasi, menyetujui, dan memberi komentar gitu. Tapi mereka tidak bekerja secara penuh di perusahaan tersebut. Jadi biasanya itu satu komisaris bisa memegang beberapa komisaris perusahaan lain gitu. Dia menjadi apa. Nah, di sini kan bisa dibaca nih, kami sangat menghargai pencapaian manajemen dalam mengubah kondisi pasar yang penuh tantangan di tahun 2019 menjadi peluang. Kami percaya hal tersebut menjadikan perseroan lebih kompetitif dan lebih relevan dan mampu bersaing di masa depan seraya memperkuat tujuan utama kami. Nah, seperti itu. Ini masih kata sambutan ya. Nah, ini adalah laporan direksinya. Nah, direksinya adalah si Heman Baksi ini, Pak Heman Baksi. Ini adalah presiden direktur. Nah, ini adalah direktur utama ya. Tuh biasanya tuh sama dia dijelasin tuh. Ini aja ya konteks ekonomi. Kondisi ekonomi dan pertumbuhan PDB Indonesia tetap sebesar 5% pada tahun 2019. Dan ketidakpastian terkait pemilihan umum merupakan faktor yang memperlambat investasi domestik dan asing. Sementara ekspor dan komoditas tetap berada di bawah tekanan akibat perang dagang yang berkelanjutan. Nah, seperti ini adalah pemikiran laporan si direksinya ya gitu terhadap ekonomi di Indonesia gitu, juga ada kebijakan strategis perusahaannya seperti apa gitu. Dan kadang di sini tuh bisa kelihatan nih gitu 2019 apa aja sih yang mereka udah capai seperti itu. Tuh, mereka berkata dibilang. Nah, ini adalah yang disebut competitive advantage yang tadi yang tentang brand. Pada tahun 2019, 77% merek kami unggul di kategorinya masing-masing berdasarkan persepsi konsumen terkait gitu. Nah, itu adalah satu competitive advantage dong ketika brand value kita tuh menang daripada pesaing gitu. Nah, ini tuh memang cukup bisa dilihat di sini sih ya. Nah, ini adalah para direksi-direksinya mungkin ya kumpul. Tuh ini tentang karyawan, tentang sustainability, tentang komposisi direksi juga mungkin dijelasin ya kalau ada perubahan. Ini ada data perusahaan. Ini adalah nih kita bisa lihat nih si Unilever nih apa aja sih gitu ya segmen usahanya gitu. Tuh, biasanya tuh ada di sini pun dijelasin tuh. Nanti sih di belakang biasanya suka ada brand-brandnya sih ya, nanti biar diinin. Unilever sudah di Indonesia 86 tahun, berarti secara perusahaan dan bisnis model ini sudah bertahan selama 86 tahun gitu. Biasanya tuh yang bisnis modelnya cukup baru tuh adalah perusahaan-perusahaan teknologi ya yang berbasis internet dan teknologi dan aplikasi gitu seperti Gojek, Tokopedia itu bisnis modelnya udah cukup unik gitu. Sedangkan kalau untuk Unilever ini kan bisnis modelnya masih istilahnya masih jadul lah gitu, masih dia produksi antara dia produksi dia mengimport atau dia mengekspor karena Unilever kan grupnya banyak gitu kan. Mungkin dia bisa produksi kecap di sini atau produksi shampoo misalnya di luar negeri dan dia di sini hanya sebagai importir dan distributor gitu, dan itu juga mungkin gitu nah karena ini dia bekerjanya sebagai distributor yang bekerja sama dengan para retailer ya gitu, para apa ya pengecer ya kayak kayak supermarket lah minimarket seperti itu gitu. Untuk karyawannya ada di 5.400 orang, penghargaannya juga cukup banyak. Hanya di tahun 2019 ada 48 penghargaan. Untuk pabrik yang dimiliki ada 9, produk domestik di Indonesia ada 42 produk. Nah, ini adalah jejak langkahnya, milestone-nya. Di 2019 kita lihat aja nih, terakhir kami memperoleh persetujuan pemegang saham untuk nominal sahamnya jadi 10 ya. Oh, 10 rupiah menjadi 2 rupiah per saham. Jadi di sini tuh ada stock split disebutnya. Jadi misalnya kalau tadinya kamu punya satu lembar, anggap saja ya satu lembar saham Unilever harganya 10.000. Tapi karena ada stock split, ini berarti stock splitnya 1:5. Tadinya satu lembar saham jadi 5. Nah, tapi kan tadi satu lembar jadi 10.000. Kalau stock split itu berarti kamu sekarang mempunyai 5 lembar seharga 2.000. Tapi di totalnya masih ada lah. Cuman harga per lembar sahamnya jadi 2.000. Which is dengan seperti itu kamu
kalau mau berinvestasi di Unilever jadi lebih lebih bisa ya gitu, karena misalnya tadinya kamu harus mengeluarkan uang, anggap saja satu lotnya 10 juta, sekarang kamu hanya cukup membayar 2 juta dan kamu bisa menjadi kepemilikan satu lot di Unilever gitu. Nah, biasanya tuh di sini memang cukup kelihatan ya gitu, tapi nggak terlalu banyak. Nah, ini lalu dibahas tentang si bisnis modelnya. Memang nggak akan terlalu banyak sih ya untuk dibahasnya gitu. Tapi kamu bisa baca semua di sini tuh. Untuk visinya adalah untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang di Indonesia setiap harinya. Nah, gimana sih cara menyentuh kehidupan setiap orang? Nah, itu adalah dengan produk-produk baik yang kita pakai untuk kebersihan diri, personal care, atau misalnya dari makanan, dari minuman, seperti itulah gitu ya untuk si visinya. Nah, jadi kita lihat, kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Lalu ada, kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Tuh. Jadi visi misi ini tuh bagus banget gitu ya, dan kalian bisa ngelihat nih gitu apakah visi misi ini nyata nggak di kehidupan kita gitu. Jadi kita kan bisa melihat nih di sekitar kita ini apa aja gitu yang Unilever sudah ciptakan, dan apakah benar Unilever membantu dan menciptakan masa depan yang lebih cerah dan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia gitu. Kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami terus bertumbuh seraya mengurangi dampak terhadap lingkungan. Jadi sekarang tuh perusahaan-perusahaan sudah mulai bergerak ke itu ya, dampak lingkungan seperti itu. Karena menurut saya juga sih isu tentang si green green bisnis nih akan menjadi lebih lebih cukup penting ya gitu ya di masa depan gitu. Jadi ini ada profil setiap direksinya, kita coba melihat ini komisaris ya beneran. Nah, ini ada presiden direkturnya, dan di sini kayak kita bisa lihat nih CV-nya dia. Pengalaman kerja tuh Direktur Human Resource Indonesia, General Manager Supply Planning. Nah, ini adalah di Unilever Group gitu. Biasanya kalau di Unilever Group dia biasanya suka dipindah-pindah dari Unilever A ke Unilever B, dari ke Unilever B ke Unilever C. Tuh, ini juga termasuk orang yang kerjanya cukup lama ya. Dari 2006 berarti dia udah 10 tahun lah, mungkin nggak tahu nih ya sebelum ini dia bekerja di mana. Seperti itu. Dan ini juga kelihatan tuh biasanya direksi itu harus memperlihatkan jumlah kepemilikan sahamnya ya, karena dia termasuk pihak internal di perusahaan seperti itu. Tuh. Usia 50 tahun di Tangerang. Tuh. Dia ini CV-nya seperti itu. Dia adalah Master of Art bidang manajemen dan lain-lain. Kalian bisa lihat di sini, dan ini ketika kalian melihat manajemen perusahaannya seperti apa ya gitu. Yang termasuk di kualitatif itu ya. Nah, kita masih lihat lagi. Ini ada kronologis pencatatan saham. Ini ada awardnya. Nah, ini adalah tinjauan operasionalnya. Biasanya brandnya tuh bisa dilihat dari sini. Tuh, kita sebutnya ada home dan personal care seperti itu. Tumbuhnya berapa persen, ada bidang pemasaran, tujuan. Di sini operasional tuh biasa dia sebut-sebutin ya semuanya. Nah, ini ada produk-produknya, ada Rinso, Sunlight, Molto, ini Hellman, Sariwangi, Bango, ini adalah Walls ya, Cornetto, ini juga es krim kelihatannya seperti itu. Ada dan dia membagi divisi ya. Ini dia disebutkan kalau yang tadi misalnya home care, ini ada Unilever Food Solution, ini tuh biasanya tentang yang makanan minuman, biasanya ada di sana seperti itu. Dan ini cukup banyak sih gitu ya yang kalian bisa lihat, dan sebenarnya dengan membaca seperti ini tuh membuka wawasan banget. Dan bagusnya tuh kalian membaca ini kan cukup 1 tahun sekali gitu ya. Sebenarnya sebagai fundamental analisis tuh salah satu keunggulannya adalah kalian tidak perlu memperhatikan pergerakan harga saham setiap harinya gitu. Mungkin kalian cukup memperhatikan ketika ada rubah tren lah seperti itu, atau misalnya ada sesuatu hal yang mengganggu fundamental perusahaannya seperti itu. Nah, ini udah masuk ke kinerja keuangan ya gitu. Nanti saya skip melihat di
internal audit, sistem pelaporan. Nah, ini yang laporan keuangan yang kita akan bahas sesudahnya seperti itu. Tapi biar gampang ya kita bahas juga lah ya di si Unilever ini. Seperti itu. Jadi kalau di fundamental analysis kalian harus tahu nih gitu ya si perusahaannya itu seperti apa. Jadi tidak cuma sekadar beli saham dan kita nggak tahu tuh perusahaan apa, karena pasti banyak yang nggak tahu nih. Kalian misalnya ada perusahaan, anggap saja apa ya saya sebut AESA ya, Adi Samara Armada, itu kebenaran sih newsnya cukup banyak. Ternyata itu adalah salah satu perusahaan yang punya si Antar Aja. Jadi kan itu baru tuh Antar Aja yang seperti logistik tuh, JNE seperti itulah gitu. Oh, ternyata ketika kita tahu brandnya, oh ternyata ada nih gitu. Ketika kita mau membeli membeli kepemilikannya, kita punya bisnis nih, pengen punya bisnis logistik ya, kamu bisa membeli si saham di Adi Sarana Armada itu ya, ASSA. Nah, seperti itulah gitu. Jadi gue tutup dulu deh soal si fundamental analysis yang kualitatif ini gitu. Jadi kalau kalian mau baca detail ya tentu aja jauh lebih lama gitu ya. Cuman di situ membuka wawasan banget lah gitu ya, dan kalian bisa mengerti si bisnisnya tuh seperti apa gitu untuk si bisnis di Unilever ini gitu ya. Sekian deh untuk di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, dan yang penting tekan tombol subscribe jadi biar kalian di video selanjutnya bisa melihat video-video ini ya, ada notifikasinya seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.